Kita semua tahu Raden Patah itu hanyalah anak dari seorang istri selir yang sudah dibuang. Sekali lagi, apa kebanggaan dari anak yang ibunya terbuang? Bahwa Prabu Kertabumi yang selalu menikah dengan putri Cina, hatinya terpikat lagi pada seorang putri Campa bernama Roro Ayu Dwarawati. Namun sang putri mempunyai permintaan, ia mau dipersunting asalkan dialah yang diangkat menjadi permaisuri, dan istri sebelumnya yakni putri Cina harus diusir dari kerajaan. Prabu Kertabumi bimbang pikirnya, namun cinta telah membutakan hatinya. Gandrung asmaranya telah terpatri pada sang gadis cantik putri Campa. Maka istri yang sebelumnya, yakni perempuan Cina yang sebelumnya sangat dicintainya, pun kemudian dikeluarkan dari keraton Kilen. Namun karena sedang hamil besar, ia pun tak tega mengusirnya. Maka untuk menutupinya, sang putri dikirim ke Palembang, dititipkan kepada anaknya yang dijadikan adipati di sana yang bernama Arya Damar. Putri Cina yang tengah hamil itu pun akhirnya melahirkan di Kadipaten Palembang seorang bayi laki-laki yang oleh ibunya diberi nama Jinbun. Sementara oleh Adipati Palembang, bayi itu juga diberi nama Raden Hasan. Setelah kelahiran Jinbun, putri Cina itu kemudian diambil istri oleh Arya Damar. Jinbun itulah yang kemudian datang ke Jawa menghadap Prabu Kertabumi dan akhirnya mendapatkan tempat bermukim di tepian Selat Muria. Si anak putri Cina buangan itu lalu mampu mengembangkan pemukiman kumuh nelayan pesisir menjadi sebuah kadipaten bernama Gelagahwangi. Jinbun pula yang menghancurkan Majapahit untuk kemudian mendirikan keraton bernama Kesultanan Demak Bintoro, kemudian mengangkat diri menjadi Raja Tanah Jawa dengan gelar Sultan Patah. Darah Cina dimanapun tempat adalah darah pedagang, maka Demak pun kemudian menjadi kerajaan perdagangan. Pembangunan hanya dipusatkan di sekitar pelabuhan, hanya berpusat di Bandar Semarang, Jepara, Lasem, Rembang, hingga Tuban. Tak ada sekalipun kebijakan Demak yang memikirkan rakyat di pedalaman. Para petani di daerah selatan tak dianggap sebagai rakyat yang jaga mempunyai hak untuk disejahterakan. Perhatiannya hanya pada pesisir utara. Itulah yang terjadi dengan Demak selama puluhan tahun berkuasa sebagai kerajaan terbesar di tanah Jawa.